Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radar TV di mana saja Anda berada. Kumaha daramang, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah nggak kerasa sudah malam Sabtu lagi dan kita ketemu lagi di Pos Ronda 99 ya. Dan malam ini temanya sangat menarik ya. Jadi tema malam ini adalah ini nih ya. Jadi HIV AIDS di Kota Tasik, hilangkan stigma negatif terhadap ODHA, gitu ya, orang dengan HIV AIDS. Nah, begitu ya. Jadi temanya menarik sekali. Ini edukatif ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya. Sebelum mulai dengan para narasumber beliau-beliau ini, saya mau sapa-sapa dulu ya pemirsa yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya, terus yang ada di Garut, Ciamis, Pangandaran, Banjar, Cilacap, Sabuderenan, nah, pokoknya ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Sekali lagi selamat datang di Pos Ronda 99 ya, Kang Farid. Siap, jadi hari ini kita sudah, malam ini kita sudah hadirkan beliau-beliau ya, dan kita akan membahas temanya asara rieur kayaknya. Planifikasi di masyarakat. Iya, rada ngeri-ngeri gitunya. Sugan teh tos teu aya eta teh geuningan aya keneh. Aya, Kang, tapi masyarakat teu perlu sieun. Teu perlu sieun nya. Mang beureunan segala sesuatu ge aya solusi, yes, aya cara nyegahna. Nah itu ya. Nah saya sudah hadirkan beliau. Mangga Pak Haji berkenalan dulu dengan pemirsa. Nah dicepet Pak Haji. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam para pemirsa Radar TV. Saya memperkenalkan diri, nama saya Tarlan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tasikmalaya. Tuh ya Pak Haji Tarlan, sudah tidak asing lagi, beliau sering sekali tampil di sini. Ya, terima kasih. Ya Bangga, Pak Dok, Bangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam pemirsa Radar TV semua. Perkenalkan saya Asep Hendra Hendriana dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ya siap ya. Ini HIV AIDS itu masih ada ternyata Pak Haji ya. Betul. Maka dia pakai mic-nya. Gimana Pak Haji perkembangannya di Kota Tasik ini? Baik, barangkali saya dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tasikmalaya. Iya, iya. Saya sendiri sebetulnya sebagai sekretaris. Iya, iya, iya. Karena ketuanya adalah kepala daerah dalam ini pejabat wali kota Tasikmalaya. Iya, 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 iya. KPA itu merupakan lembaga dan pemerintah yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penularan dan bagaimana juga kita menanggulangi penyakit HIV/AIDS ini. Di mana HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang sampai saat ini itu belum diketemukan obatnya. Kalau kemarin kita zaman COVID, alhamdulillah dengan cepat para ahli bisa menemukan vaksin antivirusnya. Tapi kalau HIV/AIDS ini sudah hampir 40 tahun. Iya. Aya ubarna. Sampai sekarang belum ada obatnya. Iya. Ada obatnya, antiretroviral virus (ARV), tapi itu hanya bisa menekan perkembangannya. Ya, perkembangannya. Tidak bisa menghilangkan. Baik, oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi, Dok, HIV kan suka berdampingan nih, Kang Farid, dia HIV, strep miring, AIDS. Apa itu sebetulnya, Mangga? Ini pasti termasuk saya ini pengen tahu sebetulnya apa sih? Baik, HIV itu kan singkatan akronim ya dari bahasa Inggris yang artinya HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi Human Immunodeficiency virus. Jadi penurunan ya virus yang menyerang manusia pada spesifik daya tahan tubuh. Menyerang imun. Gitu. Menyerang imunitas, menyerang daya tahan tubuh. Iya. Sehingga seseorang yang terserang daya tahan tubuhnya dan itu adalah manusia. Virus ini unik, Kang Andi. Dia tidak bisa hidup di hewan. Hanya manusia. Iya. Gitu. Nah, bila mana seseorang sudah terkena virus ini, AIDS itu adalah singkatan juga akronim, gitu ya, bahwa itu stadium akhirnya. Gitu. Jadi sindrom kumpulan dari beberapa sindroma atau gejala diakibatkan daya tahan tubuhnya sudah tidak ada. Gitu. Berarti
orang yang AIDS pasti HIV, orang yang HIV belum tentu sampai di AIDS. Betul, begitu. Oke. Orang yang AIDS sudah pasti di HIV. Kenapa dia bisa AIDS? Karena daya tahan tubuhnya tidak ada. Muncullah beberapa gejala yang membuat dia sakit dan butuh pertolongan. Seperti itu. Orang yang HIV kita harus cegah jangan sampai dia AIDS. Kalau kan AIDS, nah dia baru sudah paham. terminal, sudah finishingnya, betul. Fase akhir sakitnya itu Dok, masuk ke dalam. Kalau gejala awal orang HIV nih, baik, gejala awal seseorang terinfeksi HIV itu tidak bisa terlihat dengan kasat mata, Kang Andi. Karena memang daya turunnya bertahap. Betul. Apa daya turun berproses. daya Imunnya ini Tidak langsung, tidak sekaligus. Betul. Jadi seseorang yang awal-awal terkena HIV positif, dia sehat seperti halnya kita sehat biasa tanpa ada gejala. Berbeda tadi kita cerita kalau terkena COVID ada hilang penciuman gitu Kalau terkena tipes ada demam gitu Kena HIV tidak ada kan. Melorot, misalkan mengecil. Nggak ada ya? Nggak ada. Beda Nggak ada, Dok, ya? orang yang terkena diabetes, kesemutan. Seberapa lama kelihatannya? Mas, bila mana itu pas setiap orang berbeda-beda, Kang Di. Ada yang 5 tahun sudah masuk di AIDS, ada yang bisa bertahan 8 tahun. Ada yang sampai sekarang tidak ada gejalanya karena tadi ada obat antiretrovirus. Nah, orang kabarin kelak. Kalau misalnya HIV, baru tahap HIV nih, apa orang bisa sembuh tidak sampai ke AIDS? Bisa kita pertahankan. Oh, lagi-lagi tidak bisa sembuh. Bisa kita pertahankan karena ARV tadi, obat antiretrovirus itu bisa menekan replikasi jumlah virus di dalam tubuh kita sehingga virusnya sedikit dan dia tidak memakan imun kita, tidak menghancurkan daya tahan tubuh kita ke dalam fase yang paling kecil. Nah, Kang Andi ya. Kulantaran dia hese ngedeteksi kena virus. Iya kena virus. Berarti hiji-hijina caranya eta kumaha carana urang ulah kena ku virus eta kitu kan Pak Dokter. Leres teu? Emang Dok, betul. Emang kalau misalnya sebelum ke pencegahan nih ya, penyebab utamanya apa? Nah iya Kang Andi. Anu ku awi ditaroskeun teh. Apa tuh? Ulah nepika urang kena ku virus. Iya benar. Cing Dok. Naon tah? Kita pengen tahu apa sih yang menjadi si virus ini bisa masuk? Iya, bisa masuk ke kita. Dengan cara apa? Baik. Pertama virus ini berdiam diri di tubuh manusia itu di bagian cairan. Contohnya adalah darah. Gitu. Darah. Lalu ada juga di air susu ibu, gitu ya. Dan ada juga cairan itu, mohon maaf, di sperma. Atau di cairan wanita, gitu ya. Kalau air liur Dok? Air liur tidak termasuk. Jumlahnya ada tapi kecil, sedikit ya. Gitu. Terus di air seni tidak ada. Air seni tidak ada. Seperti itu. Nah, di air itulah bila mana terjadi transfer air itu kepada orang lain dengan jumlah yang cukup. Gitu. Di orang lainnya pun harus ada pintu masuknya, Kang. Ada ada media, ada pintu masuknya. Apa tuh? Medianya kan tadi adalah cairan tadi tadi itu medianya. Dia ada keluar dulu. Contohnya misalnya air susu ya ceritanya. Pertama medianya adalah air susu ibu. Tempat keluarnya adalah puting dari payudara ibunya. Tempat masuknya adalah mulut si bayinya. Gitu, dan diisap dimasuk ke dalam tubuh si bayi dan berlangsung terus menerus gitu ya. Nah, dia akan tertular bayi itu. Terus menerus? Iya kan menyusui kan terus air gitu. Ya artinya kalau misalnya menyusuinya misalnya hanya taruhlah misalnya si ibunya terinfeksinya di akhir-akhir masa menyusui nih. Terus si susunya hanya sedikit nih Dok. Nah, konsep itu nanti yang kalau jumlahnya tidak cukup dia tidak bisa menularkan. Tadi yang konsepnya jumlah cukup itu jumlah cukup itu dia dan virusnya hidup di dalamnya gitu ya. Meskipun sekali sedot kalau jumlah virusnya cukup mencukupilah dia bisa tertular. Bisa tertular. Berarti itu ya gimana Pak Haji? Nah, itu melalui cairan susu. Ada juga melalui misalnya darah. Nah, jadi pada saat misalnya transfusi darah, manakala jarum suntiknya tidak diganti, ada kemungkinan, gitu. Atau kita kan tidak tahu apakah darah yang agak dekat transfusikan itu
apakah darah yang akan ditransfusikan itu ada virusnya atau tidak. Nah oleh karena itu kalau mau diambil darah atau transfusi darah, pasti itu dokter atau perawat memastikan bahwa jarumnya adalah baru. Nah, itu. Cuma darahnya kalau yang darah-darah di PMI kumaha itu Pak? Aman? Nah, insya Allah begini, itu PMI itu sangat selektif. Mengambil darah. Sudah ada ketentuannya, tidak harus sehat gitu. Ya karena jangankan HIV Kang Andi, orang rek ngadonor wae, HIV-na rendah pun tidak bisa. Tapi maksudnya Kang Farid, Dok, ketika kita mendonorkan darah nih, ya kan si virus itu ketahuannya katanya tadi ada jangka waktunya, misalnya kita kelihatan sehat nih. Betul. Mungkin terjadi nggak itu? Saat diambil darah itu ada screening Kang Andi. Di Iya. PMI melakukan screening. Mereka sudah menyiapkan alatnya. Aman lah ya? Iya. Beberapa penyakit itu dites. Kalau positif, dia tidak akan dilanjutkan. Termasuk HIV/AIDS ini. Termasuk HIV/AIDS. Aman ya. Pak, yang menular lewat jarum suntik. Itu pada umumnya adalah pengguna narkoba suntik. Jadi dia menggunakan jarum yang sama untuk beberapa orang. Nah, jadi yang diketemukan itu sekarang itu melalui darah itu lewat pemakaian secara bersama-sama jarum suntik yang sama untuk beberapa orang. Nah, ini biasanya adalah penasun. Pengguna narkoba suntik. Penasun. Baik, menarik sekali kabar ya. Tapi harus jeda dulu Dok. Nah, jadi pemirsa, tadi temanya hilangkan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS ya, begitu. Karena memang nanti kita akan bahas, tidak selalu kan dulu stigmanya negatif sekali ya Dok ya. Bergonta-ganti pasangan lah, inilah itulah ya. Ternyata medianya bisa suntik lah, bisa air susu ibu dan lain-lain ya. Pemirsa yang kemana-mana, kita akan kembali selanjutnya satu ini tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99, masih kita bicara tentang Kota Tasikmalaya dengan HIV/AIDS-nya dan menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS-nya. Saya ke dokter dulu, Dok. Kebanyakan di Tasik nih, ya, mereka terkena virus ini karena apa? Baik, dari data-data yang kami dapatkan di layanan, di puskesmas, di rumah sakit gitu ya. Memang beberapa hal tadi. Ada yang seorang ibu hamil kepada bayinya, anaknya, itu ada Pak. Ada yang tadi jarum suntik, itu ada Pak di Kota Tasikmalaya. Ada juga yang dari perilaku dari hubungan seksual, hubungan badan, itu ada juga kasus yang kami temukan gitu ya. Jadi memang kita namanya ada populasi resiko. Populasi resiko yang memang harus kita jangkau, kita telusur dan kita cek, kita pastikan jangan sampai terjadi penularan. Karena semakin banyak kita melaksanakan tes pemeriksaan, semakin kita bisa mencegah. Nah, Dok, penularan dari tadi penderita ini, angka tertinggi didapat dari jenis seperti apa? Tadi misalkan menyusui, jarum suntik, pre-seks, perilaku seksual, tertinggi yang mana? Terjadi pola pergeseran. Di awal-awal 2000-an itu yang paling tinggi adalah penasun, pengguna jarum suntik. Sehingga ada program dari pemerintah saat itu untuk bagaimana menggunakan jarum suntik yang bersih, yang tidak bergantikan. Itu di awal-awal seperti itu. Lalu mengarah ke 2020 ini, ke arah setelah program itu berhasil kita tekan, lebih banyak kepada hubungan seksual gitu ya, hubungan seksual. Nah, ini pergeseran. Bukan berarti yang dari ibu hamil tidak ada, Kang Andi. Tiap tahunnya tetap ada. Berarti tapi tadi tertinggi itu hari ini dipegang oleh pre-seks seksual. Betul gitu. Nah, yang kedua, Dok? Yang kedua ini yang kita jarum suntik atau menyusui? Lihat itu di jarum suntik. Setelah itu baru di bayi. Gitu. Dok, apakah kalau misalnya di jarum suntik nih, kalau tadi kata Pak Haji ini
misalnya orang yang narkoba suntik nih begitu kan. Apakah ada pernah terjadi misalnya di lingkungan kesehatan nih sebelum dulu misalnya jarum suntiknya masih terbatas, ada nggak misalnya ada kasus yang seperti itu? Penularan dari jarum suntik di luar narkoba, gitu. Di luar narkoba. Ada beberapa kasus kita ada, nakes kita gitu ya, ketidakhati-hatian tertusuk jarum, ternyata di dalam jarumnya ada darahnya dan darahnya ternyata yang dimiliki oleh pasien dari ODA ya, orang dengan HIV/AIDS, sehingga dia tertular. Maka dari itu tidak seluruhnya Kang Andi, tidak seluruhnya perilaku tadi yang berisiko itu kita harus berikan cap negatif gitu. Iya, betul. Even kami nakes pun ya, karena kita sehari-hari bersinggungan dengan jarum suntik sebenarnya gitu ya. Di saat kita manusia itu, nakes juga adalah manusia gitu kan, seperti halnya lagu gitu ya, rocker juga manusia, kita juga manusia, karena ada lelahnya kan, ada capeknya, sehingga ada miss saat menutup jarum, saat membuang jarum, nah akhirnya tertusuk terpajan gitu kan, sehingga di situ kita muncul melaksanakan yang namanya profilaksis, pemberian pencegahan bagaimana supaya tidak sampai dia mereplikasi dan banyak virusnya gitu. Tapi itu kasus itu ada. Berarti jarum itu mutlak harus 1 kali pakai. Betul. Sekarang ya. Untuk 1 orang. Untuk 1 orang. Nah berarti tadi Kang Andi betul nih, temanya itu kita menghapus stigma. Iya. Karena tidak selamanya yang menderita HIV ini tadi buruk, perilakuannya menyimpang. Iya. Kesehatan saja bisa tertular kalau dia tidak hati-hati dengan suntik yang sudah digunakan. Betul ya. Pak Haji, ini saya kalau si komisi ini ya berarti ini di luar ketuanya Pak PJ nih berarti ya. Pak Wali Kota. Ya. Pak Wali Kota, tapi tidak di bawah dinas, berarti di luar itu. Justru gini, makanya karena begitu kompleksnya permasalahan HIV ini, maka ketuanya itu harus kepala daerah. Dulu itu salah satu pejabat eselon 2 di pemerintahan. Dulu asisten 2 Pak. Ketuanya itu Pak Asdam. Kemudian ditarik ke wali kota. Karena tugasnya itu adalah mengkoordinasikan berbagai dinas yang berkaitan dengan ini HIV ini. Misalnya begini, untuk bagaimana kita sosialisasi atau menekan terjadinya penularan HIV/AIDS di kalangan misalnya WPS, wanita penjajah seks. Nah itu kan dari sisi dinas, itu dinas sosial yang memilihnya. Iya. Kemudian bagaimana di kalangan mahasiswa, bagaimana di kalangan siswa-siswa SMA, SMK. Ya itu kan dinas pendidikan. Di kalangan pemuda, itu kan dinas Dispora. Di kalangan pekerja, itu kan adanya Disnaker. Nah oleh karena itu dibentuklah komisi ini, mengkoordinasikan. Berarti alasan kenapa ketuanya ini kepala daerah, kalau ketuanya sejajar golongannya mungkin kinerjanya tidak akan terlalu dipantau ku pucukna lah gitu ya. Karena tadi saya mendengar bahwa tugas KPA itu pertama tadi koordinasi, kedua pengawasan. Yang diawasi berarti OPD juga. Apakah dia juga punya kepedulian terhadap tanggung jawabnya membina komunitas yang ada di bawah dinas itu. Nah, misalnya tadi ini yang harus kita garis bawahi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter. Ini tren penularan itu sekarang terjadi melalui transmisi seks, hubungan seks. Nah, ini hubungan seks kalau yang sudah suami istri memang bisa menularkan juga, tapi itu kan dia tidak berganti-ganti. Nah, ini yang lebih bahaya itu manakala hubungan seks berganti-ganti. Nah, itu kudu balaga. Nah, jadi ini bisa banyak orang yang tertular. Iya. Jadi yang harus diwaspadai. Nah, itu harus dibina itu oleh dinas yang berkaitan dengan itu. Pak Haji, ini saya kemarin membaca di media sosial ya bahwa angka di Kota Tasikmalaya ini cukup tinggi, 1115 ini kategorinya di usia berapa nih yang paling banyak? Nah, ini berdasarkan data-data yang ada, yang paling banyak itu di rentang usia 21 sampai 30
dan 31 sampai 40. Berarti di usia, kalau saya jumlahkan usia 21 sampai 40 itu mencapai 74,sekian%, hampir 75%. Berarti Kang Haji, dari persoalan data tersebut yang tertinggi ini di rentang usia anak sekolah dan pemuda. Dan kerja. Jadi di usia produktif. Usia produktif. Saya mau bertanya nih Pak Haji, sejauh mana dinas-dinas terkait di Kota Tasikmalaya kepeduliannya terhadap ini? Tadi misalkan, karena ada tugas pengawasan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemuda olahraga, dinas naker, sejauh mana kinerjanya di mata KPA? Nah, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, ya, kepedulian itu ada. Tapi untuk lebih banyak sosialisasi di situ, mereka terkendala. Terkendalanya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi di situ. Jadi dianggapnya ini mungkin tugas nomor kesekian gitu lah. Iya. Nomor sekian. Padahal ini urgent ya. Padahal ini urgent. Jadi oleh karena itu saya menghimbau barangkali ya pada dinas-dinas, kalaupun tidak dalam bentuk kegiatan ya, mungkin subkegiatan. Untuk pembinaan ini. Karena misalnya, karena ini yang terkena ini adalah usia produktif, misalnya di kalangan pekerja, di kalangan pekerja ini penting sekali. Betul. Di pekerja itu kan campur, ada laki-laki, ada perempuan. Betul. Bisa cinlok. Ya, itu. Ya oke. Padahal ini kan bukan pasangannya, itu berisiko gitu ya. Nah, Pak Haji, betul. Kendalanya ini adalah anggaran. Berarti. Emang kendalanya anggaran? Kan barusan kata Pak Haji. Nah, saya mengutip bahasa Pak Haji, terkendalanya ini adalah anggaran. Berarti OPD ini harus punya siasat. Nah, kebetulan Pak Dokter ini kan salah satu OPD di Dinas Kesehatan. Pak Dokter, ketika tadi, apakah betul persoalan anggaran? Dan ketika betul persoalan anggaran, inisiatif apa yang dilakukan oleh OPD? Baik. Kami di Dinas Kesehatan, Kang, untuk penanggulangan HIV/AIDS ini memang kami pun banyak sebenarnya dibantu oleh Kementerian Kesehatan dari dana-dana pusat, Kang. Gitu. Dan termasuk juga ada bantuan dari provinsi juga. Karena sebenarnya cukup besar kalau dibebankan ke kabupaten kota itu nggak akan sanggup semuanya. Kita banyak dibantu sekali oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Kami sebagai ujung tombak yang paling kecil dalam pemerintahan ini, kami memastikan bahwa alat untuk pemeriksaan HIV/AIDS itu tidak boleh kosong. Yang kedua, kami memastikan Vaskes itu ready, siap untuk baik untuk meriksa atau memberikan perawatan pengobatan terhadap yang sudah statusnya positif. Betul. Siap. Artinya siap ini nakesnya siap, Vaskes penunjangnya siap. Lalu yang terakhir adalah bila masuk siap ini, penunjang yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah obat. Jangan sampai ARV yang tadi kita sebut-sebut itu kita kosong, kita telat meminta atau gimana terhambat. Nah, kita memastikan itu, kami dengan tim Dinas Kesehatan sebagai pelaksana yang paling bawah, ujung tombak lah gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali sudah beberapa tahun ini kita bisa mempertahankan itu baik di pemeriksaannya, baik di penambahan untuk perawatan dan pengobatannya, baik di sektor obatnya sendiri. Dan itu free, Kang. Dok, selama ini untuk mencegah ini lebih ke edukasi atau seperti apa ya? Ditahan dulu dokter kita harus jeda dulu. Seru sekali ini edukasi buat pemirsa, buat saya, buat Kang Farid untuk yang lain juga, karena memang ini si virus ini sudah 40 tahun ya usianya. Luar biasa ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pos Randa 99.
Kembali lagi di Pos Ronda 99 pemirsa Radar TV ya. Saya mau sapa-sapa dulu ya untuk pemirsa yang baru saja gabung. Ini kita lagi membahas tentang Kota Tasikmalaya dengan HIV AIDS dan menghapuskan stigma negatif terhadap ODA. Orang dengan HIV AIDS ya. Jadi kita membahas tuntas ya dari mulai bagaimana penyebarannya, penularannya, pencegahannya dan lain-lain ya. Dan sudah ada Pak Haji Tarlan dengan Dr. Asep. Saya ke Dr. Asep dulu nih Dok. Tadi berarti free ya untuk itu dilakukan secara berkala ya. Kalau misalnya ada orang yang aduh asal rada lulus ya imun rada turunnya gitu kan. Nah, dia harus bagaimana? Apa memang dari Dinkes ini selalu ready di satu tempat atau misalnya mobile? Baik. Kami untuk melaksanakan konseling dan testing itu sudah tersebar di 22 puskesmas kan, di beberapa rumah sakit ya. Rumah sakit ada 4 kalau saya tidak salah ya, ada 4 rumah sakit yang sudah kita announcement ya bahwa di situ sudah ready pelayanan dan segala macam. Dan itu betul-betul Rupiah, ya tidak ada pembiayaan. Nah, yang kami sarankan adalah tadi bagi masyarakat gitu ya, bagi masyarakat seluruhnya. Bila mana tadi ya ada resiko-resiko tertusuk jarum gitu ya, ada resiko tadi hubungan badan seksual gitu ya, ada resiko tadi sedang hamil gitu ya, itu harus dites. Beda sama COVID kan? Beda sama COVID gitu, jadi tidak spesifik gitu. Tetapi ada kewajiban karena sudah terjadinya suatu perselingkuhan antara kuman tuberkulosis, kuman gigi paru dengan HIV. Jadi kami dari pemerintah pusat, setiap orang yang dia terdiagnosa TB paru atau tuberkulosis, dia harus dites HIV. Karena sudah disinyalir, sudah rilis bahwa seseorang itu terkena TB parunya itu dikarenakan defisiensi imunnya. Mereka berkoalisi, ngalikum gitu ya. Virus baru berarti. Bisa virus baru. Virusnya tetap perpaduan. Iya. HIV. Iya. TB-nya dia sudah ada, gitu ya. Nah, itu adalah penyakit yang sering muncul seseorang terkena. Sehingga ada kewajiban kan? Ada kewajiban dan itu sudah disampaikan kami setiap orang yang terdiagnosa TB baru sudah confirm dia harus dicek HIV. Seperti Dok barusan gitu bahwa masyarakat seperti apa sih yang diharuskan datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk memeriksa. Nah, tadi karena ada satu indikator perpindahan virus ini dari hubungan seksual. Ya, perlu nggak kira-kira orang yang mau menikah memeriksakan dirinya ke puskesmas ataupun untuk dicek lah cenanya bisi adil nih. Perlu nggak Dok kira-kira? Baik ya, kami anggap itu sesuatu yang perlu gitu ya. Dan itu diinisiasi oleh teman-teman di KPA. KPA sudah sowan ke Kemenak Kota dan sudah ada semacam anjuran kepada KUA di wilayah kerja Kemenak Kota Tasikmalaya ya, setiap calon pengantin atau kita singkat dengan Catin ini diperiksakan terkait dengan HIV AIDS-nya gitu ya. Bukan apa-apa untuk kita bisa prepare dan bisa mencegah penularan yang lebih luas lagi. Mending terjadi kawinan gitu. Berarti sudah ada. Dok, kalau edukasi ada di dokter apa ada di Pak Haji? Ada di KPA ya, betul. Udah ya berarti ya. Jadi di KPA gitu. Itu ada 3 satgas. Pertama ada satgas pelayanan. Nah ini leading sektornya adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Jadi manakala mau memeriksakan apakah ada virus atau tidak, gitu. Kemudian yang sudah terkena ya dilayani obatnya, ya konseling gitu. Nah jadi leading sektor untuk layanan ya bagi ada di orang-orang Pak Dokter dinas kesehatan. Di Inkes. Saya itu juga ada satgas yang menangani KIE, komunikasi, edukasi dan informasi. Jadi sebetulnya begini, kan ada sering kita dengar ya
mencegah lebih bagus daripada mengobati. Ya, betul. Oleh karena itu melalui sosialisasi dan edukasi itu pencegahan. Nah, cuma sayang gitu ya Pak. Nampaknya ini pemerintah dari pusat sampai daerah ya alokasi anggaran itu lebih kepada layanan pengobatan. Nah, ini Pak lebih banyak di Pak Dokter saja. Untuk tadi yang apa Satgas kedua ini di mana? Edukasi pendidikan. Di Dinas Pendidikan. Oke. Baik Dinas Pendidikan Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi yang ada cabangnya di sini di cabang 12. Nah, ini kami senantiasa berkoordinasi dengan Disdik, dengan cabang Distrik Jawa Barat yang ada di Tasikmalaya. Oleh karena itu bulan Agustus kemarin kami itu mengadakan sosialisasi, edukasi kepada seluruh SMK yang ada di Tasikmalaya Roco dari minggu terus gitu ya. Nah, ini dalam rangka pencegahan agar anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang duduk di SMA, SMK itu paham mengenai ini sehingga nanti bisa terhindar dari IPN ini. Kemudian juga kepada siswa di SMP. Kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota. Kemudian tadi ya, bagi para calon pengantin, kami juga kerjasama dengan Depag, Kemenag, ya Kemenag, gitu ya. Jadi bagaimana supaya calon pengantin ini praknikah praknikah diperiksa dulu. Gitu ya. Kalau selama ini kan waktu itu saya masih ingat pas mau nikah teh diimunisasi itu apa ya, Dok? Iya benar ya, Dok ya? Imunisasi. Iya. Waktu itu gitu ya. Waktu itu 2011 Pak Haji terselami. Tes tuh Kang Andi di tes saya. Nah, kemudian yang kedua ini Satgas mitigasi. Oke, mitigasi ya. Leading sektornya adalah Dinas Sosial. Jadi bagaimana agar di kalangan itu gitu ya, kita juga bisa mencegah. Iya. Ini karena memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terhadap HIV. Misalnya ya, itu WPS. Iya, WPS. Anak jalanan itu juga. Oh iya, itu anak jalanan. Laki-laki perempuan. Betul. Mereka bercampur. Kemudian juga misalnya dari ada LSR. Apa tuh? Laki-laki suka iya. juga berisiko ya. Nah, jadi bagaimana kita juga sosialisasi di kalangan ini gitu ya, supaya mereka paham sehingga mereka tidak terkena penularan virus HIV ini. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya kan data yang sudah terinfeksi berarti ada di dokter ya. Mereka itu sistemnya bukan karantina seperti COVID ya, misalnya, tapi kan pemerintah juga punya kekhawatiran atau punya kewenangan nggak untuk lu jangan kemana-mana nih, gitu kan? Untuk itu, misalnya WPS nih kan, misalnya ada nih, udah jangan beraktivitas lagi. Seperti apa tuh Dok mencegah itu? Baik, untuk di Kementerian Kesehatan sendiri untuk kekhususan penanggulangan HIV/AIDS ya dan infeksi menular seksual ini, karena ini masuknya ke dalam kelompok infeksi menular seksual ya. Penyakit ini, sehingga itu sebenarnya tidak ada pembatasan Kang. Gitu. Jadi sekarang itu adalah bagaimana kita tes, setelah tahu statusnya ternyata adalah positif, langsung treatment. Gitu, langsung diberikan obat antiretrovirus segera mungkin, setiap hari diminumnya, ya nanti ada konselingnya dulu dan segala macamnya, dan itu bisa dia itu beraktivitas seperti biasa. Di kami di Kota Tasikmalaya ada yang sudah 18-19 tahun. Kan itu masih sehat, masih berbugar, masih bekerja, aktivitas, punya anak, istrinya negatif, anaknya negatif, tidak ada yang positif satupun. Kuncinya satu. Ada ya kasus begitu ya? Kuncinya satu adalah minum obat ARV-nya. Dan itu tidak menularkan, even ke istrinya, even itu ke anak, punya 3 orang anak. Tidak ada satu anaknya yang tertular, karena ada programnya. Tapi nggak bisa dikatakan sembuh karena ada. Karena kalau orang tersebut dites positif artinya. Karena tadi obatnya bukan untuk menghilangkan di dalam darah, tapi dia menekan replikasi, pemecah belahan perkembangannya, ditahan agar jumlahnya terlalu sedikit. Selama 40 tahun ini nggak ada obat yang bisa bunuh itu. Nggak ada yang bisa, belum menemukan.
Walaupun sebenarnya dalam keterangannya tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya sebenarnya. Kalau kita lihat makanya keterangan, belum mungkin, tapi untuk menekannya sudah ada. HIV/AIDS kayaknya obatnya itu satu. Iya. Jauhi media-media yang bisa menularkan. Itu betul saja. Iya. Dan cuma itu sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Oke, tetapi ada kasus misalnya melalui ASI. Nah, Dok, setelah kejadian ini, misalnya ada ibu menyusui ini ya, apakah Dinkes langsung misalnya merekomendasikan, menghimbau bahwa nggak usah menyusui? Tidak boleh diberi air susu. Iya, kan karena stigma negatif tadi yang kita hilangkan, karena tidak selamanya penularan ini lewat penyimpangan atau lewat free sex. Betul. Nah, gimana Dok Dinkes menyikapi ini? Jadi Kang Andi, kita mundur ke belakang. Jadi setiap ibu hamil di trimester pertama kehamilan, harapan kami adalah melaksanakan pemeriksaan triple eliminasi. Jadi ada 3 penyakit yang akan kita eliminasi di tahun 2030. Salah satunya adalah HIV, keduanya adalah hepatitis B, satunya lagi adalah sifilis, Kang. Jadi setiap ibu hamil itu harus dites. 3 hal ini, 3 penyakit ini, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeliminasi dia tidak menularkan penyakit tersebut kepada janin yang dia kandung. Kalau ada nggak Dok yang memang sudah tertular tapi masih menyusui? Nah itu, jadi kalau saya ulang dulu sebentar, kalau kita deteksi dia dari awal, langsung si ibunya kita cegah dengan pemberian ARV, gitu ya. Nah nantinya kesananya dia tidak akan menularkan ke janinnya, dan untuk masalah menyusui nanti ada protapnya. Ada prosedurnya, sehingga bayi itu akan tetap dapat air susu ibunya dan bayi aman, gitu ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa seluruh ibu hamil ya, karena capaian sekarang itu Kang Andi untuk testing dari HIV di ibu hamil itu baru sekitar 98%. Masih ada 2% lagi ibu hamil ini yang tidak mengetahui statusnya, apakah dia ini posisinya positif HIV atau positif sifilis atau positif hepatitis B. Oke, Dok, gini, barusan kan bahwa setiap ibu hamil harus dites. Apakah Dinas Kesehatan sudah bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di Kota Tasikmalaya, misalkan seluruh bidan yang ada di Kota Tasikmalaya, sehingga misalkan ketika ada ibu hamil periksa ke bidan, langsung tes HIV? Ada yang ngetes gitu. Sudah nggak itu, Dok? Ditahan dulu dokter ya. Oke ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih memperbincangkan atau berbincang tentang HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Pos Ronda 99 akan segera kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Ronda 99, segmen terakhir ya, segmen terakhir. Pertanyaan Kang Farid tadi, apakah bidan-bidan ini sudah disediakan alat-alat untuk pengetesannya, Dok? Iya. Kita sudah kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia, dan Kementerian juga sudah mengeluarkan tentang ANC yang berkualitas. ANC itu adalah pemeriksaan antenatal care, jadi pemeriksaan ibu hamil sebelum melahirkan. Gitu. Dari situ dalam yang berkualitas itu salah satunya adalah pelaksanaan pemeriksaan triple elimination tadi. Selain Kang Andi, Kang Farid, selain pemeriksaan HB darahnya, jangan sampai dia anemia, anaknya jadi stunting nantinya. Lalu yang kedua kita lihat proteinnya, jangan sampai nanti ada eklamsi kejang-kejang dan segala macamnya, gitu ya. Nah tambahan pemeriksaan laboratorium satu lagi sekarang ini adalah 3 yang tadi. Betul, dan itu semua tidak dikenakan pembiayaan karena masuk dalam program prioritas nasional seperti itu. Nah tadi pertanyaan dari Pak Andi ini sangat menarik. Gimana Pak Ji? Apabila seseorang kena, apakah perlu diisolasi? Justru itu yang diharapkan jangan itu. Kalau yang terkena misalnya diisolasi, lantas diisolasi, justru itu stigma itu akan semakin mengembang gitu ya. Nah padahal orang dengan HIV itu harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang yang sehat pada umumnya. Dan bila perlu mendapat tingkat kebahagiaan ya, betul. Misalnya begini, di sebuah perusahaan ada salah satu orang yang kena positif HIV. Nah jangan lantas dia itu misalnya
pekerjaannya dikeluarkan. Iya. Dulu mungkin ada aja ya orang yang begitu ya. Jadi jangan ada diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS. Begitu juga di sekolah, jika ya ada anaknya, teman-temannya mengetahui itu jangan dibully. Itu. Kemudian juga di masyarakat, misalnya tahu tetangganya bahwa HIV/AIDS itu jangan dikucilkan. Jadi dia itu harus hidup secara normal. Karena kalau ini terjadi ya diskriminasi terhadap pengidap penyakit HIV/AIDS, orang enggan memeriksakan dirinya. Baik Pak Haji, punten saya potong dulu. Tetapi dengan begitu pasti ada konsekuensi nih dok ya atau Pak Haji nih. Apakah misalnya penularannya memang tidak se ekstrim yang orang awam pikirkan ya? Misalnya kalau dulu jabat tangan juga nggak mau nih ya, atau misalnya minum bekas gelasnya. Seperti apa memang penularannya memang dengan mereka bersosialisasi seperti biasa, apakah itu akan menjamin orang di sekitar tidak terkena? Betul. Jadi HIV/AIDS itu tidak menular ya melalui jabatan tangan, tidak menular misalnya batuk gitu ya. Iya, juga COVID gitu ya. Bahkan minum dengan gelas yang sama tidak menular. Tidak. Dia itu hanya menular lewat tadi hubungan seks. Sama jarum suntik, menyusui. 3 hal itu ya. Iya. Di luar itu ada pertukaran cairan tubuh. Di luar itu tidak ada. Iya. Pun ketika keringat enggak ya? Tidak. Kan pun ketika Kang Andi si virusnya cukup. Gitu. Misalkan tadi kan tidak selamanya. Keringat enggak ya dokter ya? Tidak. Nah pemirsa begitu ya. Jadi hubungan seks ya kebanyakan nih, terus jarum suntik, ibu menyusui. Jadi kalau misalnya nih ada pakar-pakarnya beliau, kalau misalnya olahraga gitu ya, misalnya pas olahraga berkeringat terus salaman tidak nanya dok, aman ya? Aman ya. 1 gelas air minum pun aman. Oleh karena itu tidak perlu ada diskriminasi. Yes, betul. Sehingga paham kalau begitu. Tidak ada stigma negatif. Iya. Tema kita. Iya. Berarti masyarakat ini jangan takut. Jangan takut. Iya. Kebanyakan ini Pak Haji. Awamnya kan begitu. Awam masyarakat itu penularan HIV sama dengan penularan misalkan penyakit-penyakit biasa tadi 1 gelas air minum. Kayak COVID lah kemarin lah. Ya. Jadi HIV kudu pakai masker gitu ya. Oke, aman ya dok ya. Cap yang paling bahaya lagi adalah setiap yang HIV itu pasti orang yang nakal. Nah itu dia. Padahal belum tentu. Itu tadi kasus perawat yang kena itu. Iya. Atau anak dari ibu yang positif. Nah tadi di backstage di sebelum kita on air nih, tadi ada diskusi tentang kecelakaan apa? Saya ketinggalan tadi. Yang dari Kang Farid. Ya, ini tadi si nakes kecelakaan. Itu belum tertusuk jarum. Oh, itu maksudnya. Ya, itu salah satunya. Juga ada misalnya kita menolong kecelakaan di lalu lintas kan. Nah, itu maksudnya yang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Oke. Orangnya berdarah, kita harus menolong ke pinggir dan segala macamnya, ada darahnya. Tadi konsepnya, selama kita tidak ada luka sebenarnya aman. Sebenarnya aman. Gitu. Yang menular ke kita dan dia ada pintu masuknya. Oke, betul. Ada luka. Tangannya terluka gitu. Jadi darah si masuk. Misalnya ngampari keur buduk di pocel tak asup eta. Jika gitu kan. Aman ya kalau ngan ka hadewe kieu nu buduk mah ulah tutulung. Ulah ya. Ya bisinya gitu kan. Saking takutnya gitu aya nu cilaka Pak Haji der diantep gitu kan. Aman berarti ya dok ya. Iya, maka dok disampaikan tuh ya. Aman. Jadi kalau misalnya ada orang naudzubillah ya misalnya kecelakaan berdarah gitu kan, jangan takut lah. Selama kita tidak ada luka itu masih aman. Tidak ada luka berarti tidak ada luka berarti tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tidak ada pintu masuk. Harus ada media penularan pun tadi. Tidak ada pintu masuknya ya. Tidak ada pintu masuknya. Nah, begitu ya. Jadi dengan bidan sudah kerjasama mungkin dengan di 4 rumah sakit ya, dengan puskesmas segala macam gitu kan, dan tadi juga dari KPA juga malah sudah bekerja sama dengan Kemenag ya. Nanti kayak mau nikah
Tapi udah berjalan belum itu Pak Haji? Dicek. Sudah berjalan ya. Walaupun belum ada aturannya. Ini hasil sounding kita gitu ya, kesepakatan kita alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ada aturan yang enggak Kang Farid, kurang-kurang pengertian orang makan bisa tersinggung. Sebelum nikah jangan dicek HIV dulu, kan ada aneh sebenarnya dulu orang-orang yang betul. Iya. Ini penting. Pernah penting. Karena stigma dari dulu kebanyakannya yang HIV orang nakal. Salah satunya misalkan pengguna narkoba, ya. Tadi lewat suntik atau WPS, apa tadi Pak Haji? Ya WPS, wanita penjana seks. Ya. Tukang jajan lah meureun Kang Adi coba sayur nama gitu nya. Ya, oke. Tekaraos waktosna nyari lek pisan, ya. Nah, ya terakhir nih dari dokter dulu. Dok, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya sebelum closing? Baik, poin pertamanya adalah setiap masyarakat gitu ya yang punya tadi untuk masuk pada populasi resiko ibu hamil gitu ya, yang melakukan hubungan seks yang bergantian gitu ya, atau tadi yang terpajan jarum suntik segala macam, untuk bisa melaksanakan yang namanya pemeriksaan tes HIV segera mungkin agar mengetahui statusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa Kota Tasikmalaya sudah siap ya dalam hal ketersediaan vaskes, nakes, obat penunjang dan segala macamnya. Yang terakhir, mari kita no discrimination. Gitu tidak ada diskriminasi untuk teman-teman, untuk masyarakat di Kota Tasikmalaya yang sudah terkena dari HIV positif, karena belum tentu dia itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dok, saya lupa tadi nanya sebelum closing lagi ya, masih ada waktu. Di Kota Tasik ini dari tahun ke tahun menurun apa meningkat? Kalau kita melihat kasusnya itu meningkat. Meningkat. Kenapa meningkat? Ada alasannya. Kenapa meningkat? Karena kita dipush oleh pusat dari kementerian untuk mengecek, untuk mengeliminasi tahun 2030 dengan meningkatkan testing. Iya, betul. Sehingga kita ekspansif, kita testing banyak, sehingga kita temukan semakin dites semakin loba bisa kayak gitu ya. Karena kalau semakin banyak ditemukan, semakin cepat kita memberikan obat antiretrovirus, penularannya bisa tertahan. Oke, baik. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Pak Haji, mangga apa yang ingin disampaikan dari KPA nih untuk masyarakat? Baik, yang terakhir dari saya, semua kita bisa menghindar. Iya. Tapi semua kita juga bisa tertular. Oleh karena itu, ya pada kesempatan yang baik ini, marilah kita berperilaku yang baik, agar kita tidak tertular oleh ini. Karena semua kita memungkinkan untuk tertular. Oleh karena itu, jauhi perilaku yang tidak baik, ya, supaya kita bisa terhindar. Supaya kita bisa terhindar. Jadi semua kita bisa tertular, semua kita bisa terhindar ya. Dan yang terakhir, jangan ada stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Terima kasih dari saya. Sekian. Baik, terima kasih ya. Luar biasa sekali, banyak pengetahuan ya, banyak ilmu dari pembicaraan kali ini ya, Kang Farid ya. Jadi yang tadinya stigma mungkin kebanyakan masyarakat juga kan, termasuk saya juga sama ya, tidak tahu. Dan akhirnya tercerahkan ya dengan kehadiran Pak Haji Tarlan dan Pak Dr. Asep. Setelah ngobrol di pos ronda ini kita ada pengetahuan. Tidak selamanya yang terpapar virus HIV ini orang nakal. Gitu ya. Gitu. Ditambah lagi bahwa virus ini tidak menyebar dengan mudah, tetapi ada 4 tadi ya. Nah itu betul. Bang. Jadi ulang lupa kasieun berenang. Kayaknya ulang lupa kasieun, justru lupa kasieun mah imun turun tah ya. Bahaya ya, tetap berolahraga lah pokoknya ya. Pak Haji Tarlan, terima kasih banyak. Pak Dokter hatur nuhun pisan ya. Tetap bekerja keras lah ya untuk kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemirsa, itulah akhir dari Pos Ronda 99. Terima kasih banyak sudah menonton, dan bagi Anda yang ingin menonton ulang atau misalnya belum sempat nonton juga nanti bisa nonton di YouTube-nya Radar TV ya. Saya Andi Gumilar dan Kang Farid pamit, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.